Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melihat cara pembuatan presensi di aplikasi Zoom. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini aplikasi Zoom banyak digunakan untuk melakukan perkuliahan ataupun seminar ya. Jadi dalam hal ini presensi itu menjadi penting. Apakah mahasiswa itu apakah mahasiswa itu hadir atau tidaknya itu diambil atau dilihat dari presensinya. Nah, dari sini kita bisa di Zoom ini kita bisa melihat apakah mahasiswa itu layak dianggap hadir atau misalkan partisipan dalam suatu seminar itu layak mendapatkan e-sertifikat misalkan. Nah, itu kita bisa melihatnya dari sini ya. Itu parameternya ya kita sendiri yang menentukan ya. Oke, langsung saja bagaimana cara membuat presensi di aplikasi Zoom. Nah, kita lihat videonya langsung kita masuk ke aplikasi Zoom. Kita klik aplikasi Zoom, masuk dan login. Nanti kita akan dihadapkan pada akun kita ya. Di sini akun kita itu tampilannya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan untuk mendapatkan report, kita pilih di sini ada admin ya, ada beberapa pilihan, user management, kemudian ada room management, ada account management, ada advance. Nah, di sini untuk mendapatkan report kita pilih account management di sini. Account management yang bagian ini kita klik panah yang ini. Lalu nanti kita akan masuk ke sini. Dari bagian ini ada beberapa pilihan. Dari account management ada account profile, account setting, billing, dan lain sebagainya. Nah, untuk report kita presensi kita pilih report di sini ya. Ini ada report, kita pilih, klik bagian yang ini, report. Nah, lalu nanti akan masuk ke penggunaan report di sini. Ada yang secara harian atau daily, ada ini primary key-nya ya. Bisa active host, bisa inactive host, kemudian upcoming event atau meeting atau dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, active host di sini kita bisa melihat data meetingnya apa, kemudian partisipannya, kemudian kita bisa juga melihat waktu ya dari setiap partisipan ya. Jadi waktu dari setiap partisipan itu bisa kita lihat di sini ya waktunya. Jadi sehingga nanti kita bisa mengatakan bahwa seorang partisipan itu layak dianggap hadir atau layak mendapatkan e-sertifikat itu bisa kita lihat dari sini. Atau kalau sudah sudah terregistrasi pesertanya, kita bisa masuk ke meeting yang ini ya. Meeting itu kita bisa melihat report registrasinya di situ. Yang terregistrasi di situ. Kemudian ada juga polling kalau kita melakukan polling dalam meeting kita bisa buka yang ini. Nah, kita sekarang mau melihat partisipan ya. Partisipan kita pilih yang active host bagian ini. Ini artinya kita sebagai host di akun ini ya. Nah, lalu nanti kita buat atau kalau diklik nanti akan masuk ke informasi yang ini ya. Nanti halaman ini akan menyampaikan informasi tentang topik meetingnya. Kemudian ada meeting ID-nya, kemudian ada username-nya, ada user email, ada department, ada group, atau ada juga apakah Zoom-nya itu menggunakan Rooms atau tidak, ada pembuatannya, kemudian ada juga mulai pertemuannya atau meetingnya, berakhirnya kapan, durasinya berapa lama, dan banyaknya partisipan itu berapa orang gitu. Di sini bisa terlihat ya dari sini. Nah, kalau kita ini kebetulan ada 2 pertemuan ya dari tanggal 12 sampai 13 kita bisa pilih dari sini tanggal ya beberapa ini maksimumnya adalah 1 bulan durasinya nanti keluar dari sini ya. Nah, ini bisa pilih di sini. Oke, untuk melihat partisipan kita pilih yang bagian ini ada 49 berarti partisipannya ada 49 atau yang ini 39. Nah, kita pilih yang atas misalkan 49. Nah, kita bisa melihat kalau kita klik bagian ini nanti akan masuk ke meeting partisipan. Bagian ini ada meeting partisipan. Meeting partisipan ini informasinya meliputi nama, kemudian ada user email, kemudian ada mulai dia masuk jam berapa dan meninggalkannya jam berapa, durasinya berapa lama. Ya, durasinya berada di meeting itu berapa lama itu udah ada di sini. Namun perhatikan ini masih ada 288. Nah, ini kan masih kecil ya. Jadi masih sedikit yang itu ya. Kalau kita buka ini masih kecil, masih sedikit.
waktunya. Jadi kemungkinan ini nggak stabil. Jadi koneksi internetnya nggak stabil. Jadi peserta masih keluar masuk di situ. Kalau kita lihat ke bawah sini, nah ini ada ini ada yang 99 durasinya. Ini udah banyak, berarti ini udah betul ini udah lama. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa di sini itu nggak unik namanya. Jadi ini satu ini mungkin aja satu digabung dengan yang 99. Jadi ini nggak unik, bagian ini masih ada, kadang-kadang namanya ada 3 gitu ya. Tergantung partisipan itu keluar masuk ke meeting tersebut, ke ruang meeting tersebut. Nah, kalau agar dia bisa menjadi unik, kita punya ada satu pilihan di sini, show unique user. Kita bisa pilih show unique user untuk menampilkan partisipan yang unik berdasarkan nama di sini ya. Ini kalau kita pilih checklist ini, kita punya ini ada nama, kemudian ada emailnya, kemudian ini ada total durasinya berapa ya. Nah, ini udah ditotalkan dan ini namanya 1, jadi unik nanti di situ, tunggal ya. Dan ini distribusi waktunya ini udah dijumlahkan dengan yang keluar masuk, jadi total seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa olah data ini di Excel ya. Ini kita bisa ekspor di Excel. Di sini ada ekspor di situ, agar kita bisa memilah mana yang perlu dibawa informasinya atau mana yang tidak gitu. Dan juga kita bisa mengolah ini, misalkan parameter dia hadir 50% mengikuti meeting atau 75% mengikuti meeting. Nah, itu baru misalkan dikatakan hadir ya. Kemudian di sini ada export meeting data. Ini kalau kita centang bagian ini akan menampilkan informasi tentang meeting ID, kemudian durasinya berapa menit. Di situ ada partisipannya, ada topiknya, mulai jam berapa, berakhir jam berapa. Kemudian ini ada user emailnya juga. Nah, ini partisipan atau durasinya di sini 107. Jadi nanti kita bisa cross check nih, ini durasi meeting itu adalah 107 menit. Maka di sini coba perhatikan, ini ada yang 101, ada yang 107. Berarti ini 107 ini full, berarti dia full mengikuti meetingnya gitu. Ada yang 106 dan lain sebagainya di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini standar, kita bisa standarkan nanti diolah di Excel ya. Durasinya 107, kemudian ini berapa gitu. Kalau misalkan di bawah 50%, nah itu tidak layak dikatakan hadir misalkan. Nah, kita bisa tahu seperti itu. Nah, kalau nggak perlu ya kita unchecklist aja bagian ini. Kita ekspor ke Excel misalkan, kita klik ekspor. Kemudian nanti ada window seperti ini ya. Nanti jendela seperti ini. Nanti kita punya ini save file aja. Kemudian oke. Nanti kita bisa lihat hasil downloadnya di sini ya, di hasil download nanti ada partisipan. Nah, itu setelah di partisipan kan ini .csv dan itu bisa diolah di Excel. Nanti kita bisa, kalau sudah diolah di Excel, nanti kita bisa kita bisa memilah informasi yang dianggap perlu gitu ya. Kalau misalkan emailnya nggak perlu ya kita drop aja. Jadi yang kita butuhkan misalkan nama, kemudian total durasinya, dan itu kita bisa olah dan menentukan apakah dia hadir atau tidak. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah cara untuk menentukan atau membuat presensi di Zoom ya, di aplikasi Zoom. Dan ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di-subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian ya, sampai ketemu di video selanjutnya.